Rapat pembahasan rancangan peraturan desa Raperdes kembali digelar. Pemerintah Desa Kelapa Nunggal untuk ketiga kalinya. Acara berlangsung pada Jumat malam, 3 Oktober tahun 2025, pukul 20 WIB di Aula Kantor Desa Kelapa Nunggal. Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari Sekretaris Camat, Sekcam Kelapa Nunggal, Iwan Setiawan, Kepala Desa Kelapa Nunggal Ade Endang Saripudin, akrab disapa Kadis Gonon, Ketua Tim Raperdes Nemin, Pendamping Desa Darso, Wakil Ketua BPD Kelapa Nunggal Arda, staf BPD Heru dan Endang, hingga Ketua RW atau RT, dan perangkat dusun wilayah perumahan Desa Kelapa Nunggal. Rapat kali ini difokuskan pada pembahasan publikasi Raperdes yang akan segera disahkan menjadi Perdes. Agenda utama adalah menampung aspirasi, saran, kritik, dan masukan dari warga, khususnya terkait dengan pengaturan pendapatan desa. Dalam paparannya, Ketua Tim Raperdes Nemin menjelaskan isi rancangan peraturan yang mengatur pendapatan desa dari perusahaan-perusahaan di wilayah Kelapa Nunggal. Pendapatan ini nantinya akan diarahkan sepenuhnya untuk pembangunan desa, baik di wilayah kampung maupun perumahan. Sekcam Kelapa Nunggal, Iwan Setiawan, SE, menegaskan bahwa Raperdes ini merupakan bagian dari konsultasi publik yang wajib dilakukan. Ia mengingatkan dua hal penting dalam penyusunan Raperdes. 1. Tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan dan harus tunduk pada hukum yang berlaku. 2. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Ia menambahkan, konsultasi publik menjadi kunci agar Perdes benar-benar berpihak pada masyarakat. Raperdes ini harus bersifat transparan. Tidak boleh diam-diam. Pendapatan desa wajib dilaporkan ke masyarakat setiap 6 bulan sekali. Jelasnya, dalam kesempatan yang sama, Kades Kelapa Nunggal Ade Endang Saripudin Gonon menekankan bahwa Perdes ini lahir sebagai solusi dari persoalan sebelumnya. Dulu saya sempat mengalami masalah ketika menerima bantuan dari perusahaan untuk santunan yatim piatu. Itu disalahartikan sebagai pungli dan bahkan diviralkan di media sosial. Maka dengan Kang Gonon Channel akan menjadi viral juga. Melalui Perdes ini semuanya akan lebih jelas, terukur, dan transparan, ujar Kades Gonon. Ia juga menegaskan bahwa pendapatan desa dari perusahaan akan diarahkan untuk pembangunan yang tidak dibiayai dana desa maupun bantuan kabupaten. Contohnya, pembangunan jalan di perumahan, posyandu, kantor RW atau RT, PKK, hingga santunan warga. Sebagai contoh, untuk tahun ini, Pemdes Kelapa Nunggal akan melakukan pengaspalan jalan di perumahan Grand Kelapa Nunggal wilayah Rinjani melalui CSR perusahaan SBI. ROP sudah dibuat, dan ini bentuk nyata bagaimana CSR bisa kita kelola dengan aturan yang jelas melalui Perdes. Tambahnya, dalam sesi tanya-jawab, sejumlah warga perumahan mengajukan pertanyaan seputar perbaikan jalan, drainase, hingga fasilitas lingkungan lainnya. Mereka berharap Raperdes ini bisa mempercepat pembangunan di kawasan perumahan yang selama ini belum mendapat perhatian penuh. Menanggapi hal itu, Kades Gonon menegaskan komitmennya, pembangunan di perumahan tetap menjadi prioritas. Selama ini dana desa lebih banyak terserap untuk pembangunan di kampung. Tetapi dengan adanya Perdes ini, kita bisa memperhatikan perumahan juga. Tegasnya, dalam pembahasan juga disampaikan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Bogor tahun ini sudah mencapai 1 miliar rupiah. Angka itu akan naik menjadi 1,5 miliar rupiah pada tahun 2026 sesuai dengan peraturan Bupati terbaru. Dana tersebut difokuskan untuk perbaikan infrastruktur desa, seperti jalan dan renovasi kantor, serta membiayain satu warga pendidikan sampai kuliah. Namun, Kades Gonon menjelaskan bahwa bantuan dari kabupaten memiliki keterikatan aturan penggunaannya. Karena itu, Perdes ini penting untuk mengisi celah kebutuhan pembangunan yang tidak bisa dibiayai dari dana desa atau bantuan kabupaten, ujarnya. Rapat Raperdes malam itu ditutup dengan kesepakatan untuk segera menyelesaikan draft akhir dan mengajukannya ke Kecamatan Kelapa Nunggal sebelum diteruskan ke pemerintah Kabupaten Bogor
untuk proses pengesahan. Dengan adanya Perdes ini, diharapkan desa memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengelola pendapatan dari perusahaan, sekaligus memastikan pembangunan merata di kampung maupun perumahan. Pokoknya, Perdes ini untuk kepentingan masyarakat Kelapa Nunggal secara keseluruhan. Kita ingin pembangunan berjalan adil, transparan, dan bermanfaat. Tutup Kades Gonon. Peraturan desa tentang optimalisasi pengelolaan pendapatan desa. Jadi ini masih drama, masih konsep, masih rancangan, belum disahkan, belum diundangkan. Bapak Ibu sekalian, perlu disampaikan bahwa bulan apa mulai datang ke kecamatan itu ini? Bulan Juli. Waktu bulan Juli ya, saya lupa kan. Waktu bulan Juli BPD beserta desa pemerintah desa ini berkonsultasi ke kecamatan berkaitan dengan inisiatif dari desa dan BPD untuk menyusun PKS ini, peraturan desa. Nah, pada saat itu kami terima dan kami berkonsultasi, pada intinya adalah bahwa dalam penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa maupun peraturan bersama desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa peraturan itu disusun tidak boleh melanggar dua hal. Itu saya katakan, dan saya selalu tekankan. Yang pertama, tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatas. Itu harus wajib, tidak boleh bertentangan, harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan. Serta yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Apapun itu peraturan ini.
tahun dengan inspektorat, dengan BPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan Bapeda, Badan Pendapatan Desa juga, dengan Bapeda juga. Selamat datang Pak Lurah. Sampai kepada tahapan kurang lebih 8 kali pembahasan, Pak. Dari mulai pembahasan tingkat desa sampai dengan pembahasan sampai tingkat dinas instansi teknis. Dan alhamdulillah 3 hari ini, hari ketiga, kita melaksanakan konsultasi publik berkaitan dengan rancangan yang sudah dibahas oleh kami ini semua. Baik BPD, desa, kecamatan, termasuk juga tadi inspektorat, DPRD, Bapeda, dan ini merupakan konsultasi publik yang ketiga kali. Adapun konsultasi publik ini bertujuan untuk menampung aspirasi berupa saran, masukan, koreksi, perbaikan, pendapat dari Bapak Ibu sekalian selaku warga desa Kelapa Nunggal. Kenapa? Karena PRDS ini merupakan peraturan desa Kelapa Nunggal, sehingga wajib untuk dimusyawarahkan sederhananya, atau dalam istilah penyusunan peraturan undang-undangan itu adalah dikonsultasi kepada publik untuk menampung aspirasi, saran, masukan, pendapat, termasuk koreksi. Artinya dalam rangka penyempurnaan PRDS ini, mungkin saja dari Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang bisa menjadi masukan untuk penyempurnaan PRDS ini. Termasuk juga konsultasi publik ini sebagai niat baik kami, niat baik desa dan BPD dalam rangka penyusunan PRDS ini sifatnya transparan, tidak diem, tidak tertutup, tapi terbuka terhadap aspirasi, masukan. Bukti bahwa kami punya niat baik. Kalau niatnya tidak baik, pasti diem Pak, untuk terbayar pasti. Nah, artinya dalam kesempatan ini kami berharap seperti yang disampaikan pembicara, besar harapan kami, saran, masukan, pendapat, koreksi dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka penyempurnaan peraturan desa ini, kami sangat nantikan untuk penyempurnaan. Itu Pak. Itu dari sisi formal penyusunan peraturan desa. Lantas pertanyaannya, PRDS tentang apa Pak sekarang dulu kan? PRDS tentang apa? Kalau dari judul bisa digambarkan bahwa intinya peraturan desa ini berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan pengelolaan pendapatan desa. Kalau boleh saya secara filosofi menjelaskan sederhana. Sebagaimana yang kita pahami bahwa desa ini memiliki kewenangan, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan berdasarkan skala desa, serta kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan penugasan dari pemerintah. Penugasan dari pemerintah itu terdiri dari 4 bidang. 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan, dan 4. Bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, keempat bidang ini merupakan penugasan dan tugas lain dari pemerintah untuk dilaksanakan oleh desa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan yang setiap tahun dirumuskan bersama di tingkat masyarakat, di tingkat RW, dusun, sampai kepada tingkat desa dalam bentuk penyusunan RKP
hampir sebagian besar Pak izin, baik itu di Kecamatan Lapanunggal, mungkin juga di Kabupaten Bogor, termasuk mungkin se-Indonesia, bahwa pendapatan desa yang diandalkan untuk membiayai program kegiatan setiap tahun dalam rangka pelaksanaan keluarga desa itu mengandalkan kepada yang namanya dana transfer. Dana transfer baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dalam bentuk apa? Pertama dalam bentuk dana desa. Yang kedua dalam bentuk BHPRD bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Kalau tadi dana desa itu langsung dari kementerian. Kemudian alokasi dana desa, kemudian bantuan provinsi serta bantuan keuangan infrastruktur desa dari Kabupaten Bogor yang dikenal dengan istilah Sami Sade. Itu selama ini hampir seluruh desa baik itu di Kecamatan Lapanunggal maupun di Kabupaten Bogor mungkin Indonesia mengandalkan dana itu untuk membiayai program-program yang ada atau yang direncanakan dalam anggaran pendapatan desa setiap tahunnya. Persoalannya dana transfer ini yang kayak dana desa, BHPRD, alokasi dana desa, Banpro, Bank Sami Sade itu baik ketentuannya, jumlahnya, pengalokasian untuk apa sajanya itu sudah ada ketentuannya. Contoh dari dana desa untuk ketahanan pangan 20%, misalnya. Dari dana desa untuk BLT 20%, dari BHPRD untuk siltam dan lain-lain sekian persen. Nah, intinya bahwa dari dana transfer ini ada keterbatasan kemampuan anggaran yang bersumber dari dana transfer tadi untuk membiayai program kegiatan berdasarkan usulan-usulan yang disampaikan oleh kita semua melalui musrenbang di tingkat usul, tingkat desa. Dengan keterbatasan itu menjadi banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan. Ya begitu Pak Kades ya. Contoh lain juga dari bantu infrastruktur 1 miliar Pak sampai dengan tahun ini ya 2025. Tapi saya belum baca pergubnya. Tapi kita berbicara tahun ini aja 2025 itu ya. Alhamdulillah, kita tepuk tangan dong untuk bupati kita. Alhamdulillah, insya Allah informasinya tadi kalau rata tahun depan ada nambah jadi 109 miliar itu Pak. Saya belum dapat info Pak. Tapi saya berbicara di tahun 2025 ini dana infrastruktur desa masih 1 miliar. Mudah-mudahan benar tahun depan nambah di 109 miliar. Nah, kalau sudah pergubnya ada, ada yang baik. Nah, alokasi tadi dana transfer dari dana desa, ADD, BHPRD, Banpro, itu tadi sudah ada alokasinya. Tetapi pada faktanya adalah itu semua dana transfer itu tidak mencukupi untuk membiayai usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan dari warga masyarakat. Benar nggak Bu? Mungkin dari 40 program yang diusulkan di RKPD 1000 September, mungkin hanya 10 dari dana transfer itu yang bisa meng-cover atau bisa membiayai program untuk dilaksanakan di tahun depan. Nah, caranya gimana ini untuk meng-cover sisa atau program kegiatan yang belum bisa dibiayai dari dana transfer tadi?
dari hasil aset. Ini kalau desa punya tanah bekok, punya pasar, punya aset-aset yang bisa disewakan, itu hasilnya bisa sebagai PADES. Untuk nama-nama tadi Pak yang dana transfer kurang mencukupi untuk mengcover usulan-usulan dari masyarakat. Kemudian juga swadaya partisipasi gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa. Jadi selain pendapatan transfer, desa juga bisa menggali dan mengoptimalkan pendapatan desa. Apalagi Pak Sekjam, selain dana transfer, dalam peraturan perundangan desa juga bisa mengoptimalkan hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu baik itu dari pihak perusahaan, swasta, dari pemerintah, dari siapapun. Itu mengoptimalkan dari sendiri. Serta bisa mengoptimalkan juga lain-lain pendapatan desa yang sah. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Ada nggak di situ? Kalau ada bisa dibantu ditampilkan. Lain-lain pendapatan desa yang sah ini diantaranya adalah dari kerjasama usaha desa. Kalau desa punya kerjasama baik dengan desa lain maupun dengan pihak ketiga, ada untung, ada hasil, maka bisa masuk kepada pendapatan desa yang sah. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Serta bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Ini bukan kata saya contoh, tapi kata peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang 3/2024 tentang desa. Nah, dengan adanya potensi tadi, adanya sumber-sumber pendapatan lain selain dana transfer tadi, baik itu yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dan hibah dari pihak ketiga, termasuk sumbangan dari perusahaan. Ini Perdes ini mengatur berkaitan dengan mengoptimalkan pendapatan selain dana transfer tadi. Untuk apa? Untuk membiayai karena keterbatasan dana transfer, untuk membiayai program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, baik dari mulai tingkat RT, RW, kadus sampai tingkat desa. Dalam bidang dari 4 bidang: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemudian pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan catatan kritis, Pak, dengan catatan kritis bahwa baik itu swadaya, gotong royong, partisipasi, hibah dan bantuan pihak ketiga, termasuk sumbangan perusahaan, itu sifatnya tidak boleh memaksa, tidak boleh mengikat, tidak boleh menjadi kewajiban, apalagi ada sanksi. Tidak boleh. Karena apa? Prinsip di awal tadi saya sebutkan bahwa PPS ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan kita semua, kepentingan umum. Nah, sehingga catatan kritis di PPS itu menyebutkan bahwa penggalian potensi seperti tadi dari PADES dan dari pendapat lain-lain pendapatan desa tidak boleh bersifat wajib. Makanya dalam PPS itu disebutkan bahwa sumbangan, hibah, termasuk juga partisipasi, bersifat atas kesadaran dan inisiatif, sukarela, ikhlas, dan tidak mengikat. Artinya tidak ada partisipasi pun tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak akan ada sanksi. Pelayanan insya Allah tetap prima, ya harus, itu kewajiban. Itu menjadi catatan Pak Lurah, BPD, kalau nanti ini tidak boleh sifatnya memaksa, ini sifatnya harus sukarela. Apa? Prinsip gotong royong. Gotong royong, kita menyadari bahwa gotong royong ini ada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur yang memang selama ini gotong royong
bergotong royong dalam membangun desa Kelapa Nunggal. Mudah-mudahan dari gotong royong itu dari masyarakat untuk masyarakat untuk kemajuan desa Kelapa Nunggal lebih baik lagi. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, dalam perdes ini juga tadi selain mengoptimalkan pendapatan Pak, kalau pendapatan sudah dioptimalkan berarti harus pengelolaannya juga harus dioptimalkan. Pendapatannya digali dioptimalkan tanpa ada pengelolaan yang ditingkatkan dalam artian harus akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, penggunaannya jelas, ada pengawasan. Nah, di PNS ini itu juga berkaitan dengan dari mulai tata cara, kemudian juga penggunaan juga apa, pertanggungjawabannya seperti apa, kemudian juga pengawasannya, sehingga apa yang kita optimalkan itu bisa dikelola secara optimal juga hasilnya buat kepentingan warga masyarakat desa Kelapa Nunggal. Saya kira kurang lebih gambarnya seperti itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan. Kami memaklumi kalau belum bisa dipahami Pak, karena ini udah jam 9 malam, tapi mudah-mudahan ada sedikit gambaran. Kurang lebih seperti itu Pak Kadesnya. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap dari konsultasi publik ini ada saran masukan pendapat dari Bapak Ibu sekalian untuk penyempurnaan Perdes ini. Sekali lagi Perdes ini moto atau benang merahnya adalah mari kita bergotong royong untuk membangun desa Kelapa Nunggal bagi kebaikan desa Kelapa Nunggal lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang perlu disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan karena Mas Eka sudah 5 waktu Pak dari pagi belum pulang belum istirahat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda yang sudah memberikan gambaran untuk kita ya. Bapak Ibu, amin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kelapa Nunggal. Selanjutnya mudah-mudahan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Sambil merokok kata Pak Sekda ya, sambil ngopi ya. Selamat malam sejahtera. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Alhamdulillah kegiatan dari pagi ini sampai sekarang belum istirahat juga sama Pak Sekda. Pak Sekda berapa waktu tadi tiba? Saya 1,5. Yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Iwan Setiawan, SOS, yang saya hormati Bapak Darso Nabi Desa Kecamatan, yang saya hormati tim penyusun Perdes, sekaligus sekjen BPD, Bapak Ustaz Emin dan anggota BPD, wakil ketua BPD yang saya hormati juga, kaur pemerintahan, kasih pemerintahan yang saya hormati juga, yang saya hormati dan saya banggakan lebih khusus untuk ketua RT, ketua RW, dan pengurus seluruh lima. Saya hormati juga media, rekan media, terima kasih sudah terus meliput ya di channel konon di bagian lupa ya. Dari orang bilang saya juga ingin bilang juga seperti ini ya. Baik, tadi saya habis rapat dengan Bupati langsung dari jam 2 tadi, alhamdulillah sampai habis maghrib. Ada kabar baiknya apa? Kabar baiknya itu adalah ditambahnya Samisade ya, dulu namanya Samisade, sekarang ganti jadi bantuan keuangan infrastruktur kabupaten. Jadi 1,5 bukan dulu Pak. 1,5 ini ya,
ini yang paling prioritas nih, satu desa satu sarjana itu diwajibkan minimal satu desa itu satu sarjana menggunakan anggaran Bagio tadi Pak. Ya buat sampai lulus Pak, sampai sarjana. Ya itu minimalnya Pak. Jadi karena kita masih banyak infrastruktur yang belum kita selesaikan, jadi ya kita dimulai nanti tahun besok satu desa satu sarjana dulu Pak. Karena itu udah pasti, itu udah wajib. Yang 1,3 nya itu untuk infrastruktur boleh. Cuma dibagi dua item pekerjaannya, dua lokasi gitu Pak. Paling besar 900 juta. Kalau di atas itu harus memakai tender ya, tender saya tahu. Terus Perdes ini, tujuan Perdes ini harusnya ini kan para pengusaha di perumahan tidak ada ya. Ini ketua RT, ketua RW dan Pak Kadus saja. Ini Perdes ini keuntungan bagi perumahan juga. Karena nanti yang tadi disampaikan Pak Sekjen, kalau Perdes kita maksimal itu perumahan bisa bagian mengajukan Pak ya. Kalau memang Perdesnya kita lumayan gitu. Terus saya juga sudah beberapa untuk dengan kejadian jembatan kemarin ya, maaf harus ya, jembatan yang kemarin kita melintasi jalan sana. Jadi saya udah tentukan untuk Grand Kabupaten ya Dusun 5 khususnya bantuan dari CSA Korsim akan saya terus prioritaskan untuk Dusun 5 ya. Tangan dong Dusun 5, karena saya tahu Dusun 5 kemarin juga ada salah satu yang dari Muslim aja mempertanyakan tentang dana desa tidak kebagian ya Pak ya. Jadi dana desa ini yang namanya perumahan itu memang tidak ada, kecuali sudah serah terimakan ke Pemda, pelopor menyerahkan ke Pemda, dan ada serah terima juga ke kecamatan ya Pak, sampai ke desa ya. Jadi itu pun pengajuannya infrastruktur atau pengajuan apa dari perumahan itu harus melalui APBD, bukan dana desa, bukan. Jadi kami mendorong selaku pemerintahan untuk bisa mengajukan ya ke Pemda ya. Jadi jangan salah paham, selama ini masih banyak miskomunikasi tentang dana desa, kenapa perumahan tidak bisa. Tapi saya sudah tegaskan tadi bahwasannya CSR yang dari PT SBI akan saya prioritaskan untuk Dusun 5. Nanti tiap besok udah bikin RAP-nya ya untuk SBI yang paling ini ya, terkait masalah Linjani kemarin. Nah selanjutnya silakan katanya di Koko juga di Permata ada pengen dibangun apa tadi turap ya, fondasi belakang. Nah ini yang seperti hal seperti itu nanti kita ajukan di CSR SBI. Tapi kalau SBI itu nggak mungkin mengasih itu Pak, karena dia punya material paling semen kok ya, terus turbin doang, coran ya, tidak ada material lain gitu, hanya itu. Jadi jangan salah paham juga ya. Jadi terima kasih kepada seluruh ketua RT, ketua RW, Pak Kadus, Dusun 5 sudah hadir, dan apa yang saya sampaikan, saya alhamdulillah dari siang itu dapat info yang bagus, yang baik di kabupaten, penambahan daripada Sami Sade dan satu desa diwajibkan satu sarjana. Ya, nanti untuk menyusul nanti ketentuan dari kabupaten ada nanti ada di kecamatan juga ada sosialisasi Pak, dan DPRD semua desa akan diundang untuk rapat untuk mungkin itu dari saya. Saya juga sama tinggal 1,5 menit luar biasa ini dari pagi. Jadi dilanjut nanti susunan acara tadi dari awal sampai akhir, mungkin ada tanya jawab, silakan aja, insya Allah kami akan siap untuk menjawab pertanyaan dari atau masukan atau kritik saran yang kami tunggu malam ini. Silakan kembalikan ke pengatur acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kepala Desa Pamunggal.
sudah resumenya sudah disampaikan oleh Bapak Secam, dan draft ini sudah saya sampaikan dari hari kemarin Pak ya, soft copy-nya. Kemudian hari ini ada di tangan Bapak Ibu, mungkin sudah baca, karena tadi kalau Pak Secam sudah 5 watt, Pak Kades sudah 1,5, kira semua juga sudah dalam kondisi yang memang aktivitas dari pagi. Pada prinsipnya ketika memang ada hal yang mau ditanyakan, saya lebih kesan saja Pak Secam ya. Tadi resumenya bahkan kita tampilkan dalam tadi slide itu diantaranya. Makanya lebih kepada kita ingin menggali potensi, sebagaimana tadi bahwa untuk membangun desa kita punya potensi dan masalah. Potensinya adalah tadi pendapatan yang bisa dihasilkan atau dari dana transfer, kemudian juga dari potensi wilayah yang bisa digali. Tadi ada mungkin ada dari pihak ketiga yang ingin membangun di desa Tapanunggal, ada juga perusahaan, ada juga potensi lain yang memang bisa bersama-sama untuk membangun desa Tapanunggal. Paling saya itu Pak, dipersilahkan kita langsung buka ke sesi tanya jawab. Pada prinsipnya kita memang sudah waktunya istirahat ya. Silahkan kalau memang ada yang akan ditanyakan, Bapak tentunya sudah membaca dan sudah tadi mendengarkan maksud dan tujuannya dari Perdes ini adalah untuk bagaimana meningkatkan pendapatan selain dari dana transfer, juga dari potensi yang ada di desa Tapanunggal ini. Ada perusahaan, ada para pelaku usaha yang sangat memungkinkan untuk bekerja sama bersama-sama ya, untuk memajukan desa Tapanunggal. Silakan, itu saja Pak yang saya sampaikan. Langsung ke sesi tanya jawab saya. Terima kasih, saya batasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ketua tim produser. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Maka buat Bapak dan Ibu mungkin ada masukan mengenai Perdes ini ataupun yang lainnya yang sesuai dengan tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Secam, yaitu mengenai tentang penyempurnaan Perdes ini, ada tanggapan, kritik, saran dan sebagainya. So, maka disampaikan saja. Mumpung kita lagi berkumpul, ya silakan. Iya, masukan enggak? Ya, sebutkan nama itu Pak, nama dan asal-usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Anies, Bapak Secam dan Bapak Arus beserta Bapak Ade dan RW lainnya. Izin Pak bertanya, setelah tadi saya terima materinya tentang optimalisasi pembangunan Indonesia, izin bertanya bagaimana cara kita untuk mengajukan misalnya permohonan untuk pengelolaan dananya itu ya, seperti itu. Bagaimana cara mengajukannya? Oke, terima kasih. Sekian. Bapak Lugani. Ya, silakan selanjutnya ditampung dulu dengan siapa Pak? Aditya. Bapak Aditya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suladi dari RW 08. Saya mau bertanya tentang sumber pendapatan. Kalau dari transfer sudah jelas ya. Yang berikutnya dari pendapatan penerimaan dari swadaya, partisipasi serta gotong royong, itu mohon penjelasannya gimana. Kemudian yang kedua, penerimaan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa tersebut. Dan yang ketiga, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Nah, poin pihak ketiga itu siapa saja yang disebut dengan pihak ketiga, Pak? Dan memang untuk sumbangan saya yakin tidak akan optimal ya, karena berdasarkan pada kesadaran dan inisiatif sendiri
sukarela, ikhlas dan tidak mengikat. Itu kayaknya amat sangat minim banget ya. Sebab kita tahu bahwa kalau sumbangan itu berdasarkan pada kesadaran, kayaknya banyak yang kurang sadar gitu ya. Memang capek Pak. Iya betul. Kemudian inisiatif sendiri pastinya ya. Kayaknya susah juga mencari seorang dari pihak ketiga atau siapapun untuk datang ke kantor desa memberikan sumbangan dengan administrasi. Ya, kayaknya susah. Nah itu. Kemudian sukarela juga sama. Ya, kayaknya sulit untuk dilaksanakan. Apalagi nyumbang untuk ya dari warga ya kayaknya warga kemudian ikhlas pastinya ya. Kalau dia datang sendiri suaranya insya Allah ikhlas, tapi sulit kayaknya mencari orang kayak gitu ya. Kemudian tidak mengikat artinya barangkali besar sumbangannya ya, tidak ditentukan karena emang sumbangan beda dengan pungutan. Kalau sumbangan itu berdasarkan keikhlasan, keriduan dan tidak nominalnya tidak ditentukan, kemudian waktunya juga tidak ditentukan. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Sugiri. Langsung saja dijawab Bapak Sugiri. Iya, boleh ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus berkaitan dengan cara ya. Kayaknya kalau udah ada cara itu udah punya kesadaran. Tapi ini sebetulnya sudah diatur Pak di pasal 10. Di pasal 10 tata cara pasal 10 ini memuat berkaitan dengan bagaimana sih kalau Pak Sekam misalnya punya kesadaran inisiatif pengen menyumbang tadi kata Pak Lurah katanya baru ke tahun depan itu 1,5 tapi salah satunya adalah harus bisa menghasilkan satu sarjana. Siapa tahu Pak Sekam di kemudian hari ada rezeki Pak jadi kedua Pak Sekam nambahan itulah kurang lebih gitu ya. Gimana caranya? Itu Pak ya kurang lebih pertanyaannya gitu. Di pasal 10 menyebutkan bahwa tata cara berkaitan dengan tata cara untuk mengoptimalkan pendapatan desa itu adalah dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan dalam musrenbang. Ya, tahapan tadi Pak. Tahapannya dari mulai musdus, kemudian penyusunan RKPDes, kemudian musrenbang. Catatan musrenbang harus benar-benar dioptimalkan dengan menghadirkan seluruh stakeholder, seluruh unsur masyarakat. Masyarakat di sini tentu ada warga masyarakat, ada juga dari pelaku usaha. Artinya begini Pak, di pasal 10 ini menggambarkan bahwa tim 11, siapa tim 11 di Desa Kelapa-Nunggal? Tim 11 ini punya tugas menyusun RKPDes, menghimpun usulan-usulan dari dusun. Benar nggak Pak? Dari musyawarah dusun diusulkan kepada tim 11 untuk masuk kepada usulan RKPDes tahun depan misalnya. Dan itu usulan-usulan itu di skala prioritaskan. Kemudian dimusrenbangkan Pak, musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi artinya bahwa tata caranya adalah pada saat kita, desa, BPD, seluruh stakeholder dan unsur masyarakat mengikuti tahapan perencanaan pembangunan dari mulai musdus sampai dengan musrenbang. Kita baca berikutnya.
sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi tahapan perencanaan pembentuk ada peraturannya Pak, peraturan tentang perencanaan di desa. Ayat 2-nya, dalam tahapan itu dilakukan penyelarasan antara niat dari yang akan ikut serta, kemudian pencermatan program kegiatan yang diusulkan oleh desa dalam RKPDes yang dibahas harus Rembang, dicermati pagu indikatifnya dengan yang mempunyai niat untuk bergotong royong. Jadi intinya, saya contoh tadi Pak, saya minat untuk tadi dari 1 sarjana menjadi 2 sarjana. Ada 1 Rembang saya akan hadir. Pada saat ditayangkan oleh tim 11 dalam Rembang itu bahwa tahun depan itu akan diusulkan program beasiswa untuk 1 orang, maka saya akan menyampaikan kepada Pak Kades, saya nambah 1 orang jadi 2 orang Pak. Nanti saya bergotong royong untuk menjadikan sarjana yang bersekolah menjadi 2 orang tahun depan. Seperti itu Pak. Jadi dilakukan pada saat tahapan perencanaan di penyusunan RKPDes dan Musrembang. Mudah-mudahan jelas Pak ya. Di pasal 10 itu maka dipelajari lagi, intinya kurang lebih seperti itu pasal 10. Jadi penyelarasan pagu indikatif antara perencanaan di RKPDes dengan niat atau kesadaran dari yang berinisiatif, gitu Pak ya, di tahapan perencanaan pembangunan. Kemudian mudah-mudahan itu bisa menjawab. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua dari Pak Sugandi. Pak Sugandi, terima kasih atas masukannya. Ini menantang Pak. Tetapi dari awal tadi Pak Sekda sudah sampaikan, dalam menyusun Perdes ini, peraturan di desa ini Pak, baik itu peraturan desa, peraturan bupati, Pemda, itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Itu terlepas dari tadi 5 yang lain. Tinggal bagaimana desa bisa berkomunikasi, meyakinkan para pihak untuk menggugah kesadarannya, sehingga tidak merasa terpaksa, tidak ada kepaksaan, tidak merasa kewajiban, apalagi sanksi, tapi berdasarkan kesadaran dan inisiatif. Bagaimana berkomunikasi, meyakinkan para pihak yang bisa terhubungi. Nah, berkaitan dengan tadi mengacu kepada Perda nomor 6 tahun 2018, Perda Pak Peraturan Daerah. Tadi Pak Sekda tunduk dan patuh pada aturan. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan kelompok masyarakat. Itu definisinya berkaitan dengan swadaya masyarakat. Masih di Perda 6 2018 tentang desa juga, partisipasi masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerja sama tanpa adanya paksaan. Gotong royong apa? Gotong royong sama menurut Perda 6 2018. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur di bawah yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Hibah bantuan pihak ketiga apa pihak ketiga Pak? Tadi Pak kalau nggak salah ditanyakan juga ya pihak ketiga Pak ya. Pihak ketiga adalah di mulut Perda juga Pak, Perda 2018. Ini nggak ada salahnya Pak, mungkin nanti di penjelasan Pak di pasal 1 mungkin perlu dimasukkan Pak definisi ini apa ya? Jadi jelas gitu. Oke, catatan
atau sebutan lain perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Yang ketiga, sumbangan pihak ketiga kepada desa adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak. Ini bukan kata Pasekampa, kata Perda 6 2018 tentang desa. Alangkah lebih baiknya Pak, dimasukkan dari pasukan ini bagus. Kalau masalah belum dimuat ya, di pasal 1 udah dimuat belum? Ada? Bukan, ketentuan umum Pak, di ketentuan umum ya. Desa adalah, nah ini baru dimasukin di pasal 1 Pak. Ya, di pasal 1 berkaitan dengan ketentuan umum. Ini perlu dimasukin yang tadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Gandhi. Ini akan kita muat sebagai penjelasan di pasal 1 ketentuan umum, definisinya. Jadi pada saat menafsirkan ada definisinya. Atau terima kasih. Dimasukkan. Maka silakan yang lain atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Paling bawah Pak, itu yang sentilan paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan forum optimisasi pengelolaan pendapatan desa, yang saya hormati para peserta optimisasi pengelolaan pendapatan desa Kabupaten. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak atas ada peningkatan tadi kabar gembira. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Pertanyaan dari saya hanya dua Pak. Pertama tentang dokumen serah terima pasos di Grand Kauripan. Mungkin ini di luar ini Pak, tapi ini saya pernah ditanya oleh anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Haji Eman Sulaiman, dan kebetulan Pak Kades juga menyaksikan waktu itu. Itu saya ingin penjelasannya Pak, karena Pak Kades mengatakan bahwa dokumen itu tidak ada filenya di desa Pak. Nah, bagaimana kami ingin berperan serta untuk membangun desa Tapanunggal ini khususnya di Grand Kauripan, sementara dananya dari baik APBD, provinsi, kabupaten, apalagi APBN, kalau itu menjadi kendala bagi kami Pak. Yang kedua, itu pertanyaannya di pasal 5 ayat 1 Pak. Mohon penjelasannya Pak. Di akhir kalimat pasal 1 Pak. Di pasal ayat 1, pasal 5 ayat 1. Apa yang dimaksud dengan, saya baca baik saja Pak ya, yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, ini maksudnya apa Pak? Kalau dikembalikan biasanya ada tujuan, ada yang dituju. Nah ini mohon penjelasannya Pak. Pasal 5 ayat 1. Kalau merujuk contohnya pasal 4 huruf A, yaitu tentang pendapatan desa, yang pertanyaannya di kalimat akhir Pak, yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Ini maksudnya apa Pak? Mohon penjelasan saja. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi? Ya, ada. Satu lagi. Berarti
Baik, terima kasih Pak Rija. Pak Rija ini orang yang paling lama di Tapanunggal Indonesia. SD udah kenal, saya luar biasa Pak Rija, banyak umurnya ada di warga Tapanunggal di Kaliban. Baik, terkait untuk pasos-pasum kemarin sempat kita bicara dengan ini luar ya, luar biasa ya. Sempat kita ketemu dengan Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera, mahasiswa saya juga. Beliau tahu banget keadaan di Kaliban terkait jalan ya. Sering sekali pertanyakan tentang desa. Beliau saya suka sekali sama Dewan itu, dan beliau akan membantu sebenarnya dari dana aspirasi buat tahun depan, betul lah, buat tahun di 2026, dan aspirasi beliau akan dicurahkan untuk membantu Grand Kaliban terkait infrastrukturnya. Cuma kendalanya dikembalikan tadi, kendalanya itu adalah ini belum menerima serah terimanya gitu. Ke desa juga belum ada datanya, mungkin ke kecamatan juga belum ya, belum ada serah terima Grand Kaliban belum. Nah ini yang perlu kita kejar sama-sama ini. Di mana nyangkutnya ini serah terima Grand Kaliban? Jangankan Grand Kaliban Pak, maaf, Permata paling awal perumahan dari sebelum Grand ya. Permata 2005. Permata belum juga Pak, sampai sekarang belum. Iya belum pernah juga. Ini bosnya aja udah kemarin pelopornya nggak bisa dihubungi benar ya. Jadi itu terkait masalah apa tadi, masalah bantuan dari dana aspirasi Dewan. Dan terus untuk pasos-pasum Pak, pasos-pasum yang ada di wilayah klaster masing-masing ya, masing-masing klaster silakan, kalau memang pasos-pasum itu ada pasos-pasumnya, silakan untuk dimusyawarahkan lewat RT, RW, kepala tokoh dan Pak Kadus untuk dibangun apa misalkan, keperuntukannya untuk apa bangunan itu. Pertama untuk kepentingan warga, balai RW, RW-an atau posyandu. Ini juga ada pembangunan sekarang juga ada, alhamdulillah itu jadi ya, salah satu pengusaha bisa membangun kantor RW dan untuk peruntukan posyandu, ini luar biasa. Jadi itu terus terkait masalah bangunan yang ada di pasos-pasos umum seperti yang sekarang ada di Geni Portal ya, sama pembangunan apa di depan itu, pembangunan balai apa itu di situ ada tuh ya, di depan yang sekarang dihentikan. Tadi status saya lihat ya Pak, status saya tadi bersama dengan kepala bidang aset ya, itu beliau bicara tentang itu tetap tidak diperbolehkan Pak ya, untuk pasos-pasok itu, karena itu ada peruntukannya apa, harus jelas pengajuannya dari tokoh masyarakat sama pemerintahan desa ya kan, itu harus jelas kita kalau peruntukan itu apa, itu tidak boleh untuk portal ya terutama, karena itu jalannya udah masuk, kalau memang sudah diterimakan itu udah masuk jalan kewenangan Pemda ya kan. Ada portal di pertigaan itu tidak boleh, kami juga udah koordinasi dengan dinas perhubungan di seluruh kemarin, itu tidak boleh Pak untuk ada portal tersebut. Kalau bisa itu nanti Pak dicabut, nanti ada surat langsung dari aset ya, nggak boleh diperbolehkan sama bangunan itu juga. Tadi saya tidak begitu, saya juga tadi dapat kabar baik bahwa lapangan bola yang di belakang ini udah dalam tahap proses ya, lapangan sepak bola yang ada di ujung itu dalam tahap proses ya itu. Terus terkait masalah apa tadi pasal 5, so silakan Pak Sekjen yang berjawab mengenai pasar. Kalau saya pasar Kalau Pak Lurah pasar. Baik, terima kasih sedikit berkaitan dengan kewenangan. Berdasarkan kewenangan sekalian juga tadi tidak ada pertanyaan kenapa perumahan saya kok tidak mendapatkan sentuhan dari dana desa. Nah ini Bapak Ibu sekalian mohon izin mengingatkan bahwa seperti tadi yang saya sampaikan, kalau dari dana transfer awal tadi Pak ada penjelasan, dari dana transfer itu selain sudah ditentukan jumlahnya, kewenangannya, peruntukannya, alokasinya sekian persen untuk ini itu segala macam, dan termasuk sudah ditentukan kewenangannya ini
adalah kalau untuk dana desa, untuk infrastruktur itu harus kepada asetnya aset desa, bukan aset kabupaten. Sementara kalau pasos-pasuk yang sudah diserahkan itu diserahkannya bukan ke desa tapi ke pemerintah daerah. Berarti dana desa tidak bisa masuk ke situ, Pak. Bukan itu maksudnya. Karena kalau dipaksakan juga salah nanti Pak Kades. Nanti Pak Kades tidak akan nanti itu Pak. Jadi sesuai dengan kewenangan Pak tadi. Akan kalau contoh jalan nasional, berarti ini kan kewenangannya adalah jalan oleh Kementerian di pusat, termasuk juga pengalokasian anggaran itu dari APBN. Kabupaten boleh nggak? Salah. Kalau kabupaten, apalagi desa, membangun jalan nasional, memperbaiki padahal jalan nasional. Salah kita harus. Terus jalan provinsi. Nah, jalan provinsi juga itu kewenangan provinsi, berarti itu kewenangannya dari dinas PU provinsi, termasuk desa kabupaten juga. Salah kalau memperbaiki atau membangun yang merupakan jalan provinsi. Kemudian juga jalan kabupaten, yang sama, desa akan dipersalahkan nanti pada saat dana desa digunakan untuk memperbaiki atau membangun jalan yang memang tercatat sebagai aset Pemda. Kalau itu aset Pemda berarti diajukannya kepada dinas PUPR ke kabupaten langsung melalui dinas PUPR. Jadi sekali lagi berkaitan dengan kewenangan ini kita juga saya hanya mengingatkan jangan sampai kita juga salah itu Pak dalam melaksanakan kewenangan. Termasuk untuk Banke Pak ya. Banke pun Pak jalan kabupaten tidak boleh. Banke infrastruktur tadi yang sampai tahun ini lah 2025, karena yang 2026 saya belum baca perbunya, minimal untuk yang sampai tahun ini 2025 dialokasikan digunakan untuk pembangunan jalan yang memang jalannya adalah jalan desa. Kalau jalan kabupaten salah di Pak Kades. Kira desa. Nah, kita tetap harus taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan. Kemudian tadi pertanyaan pasal 5 ayat 1 Pak ya. Pasal 5 ayat 1 berkaitan dengan frasa. Pendapatan desa sebagai bermaksud pada pasal 4 huruf A, yaitu semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Ini kita mengutip dari peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan definisi pendapatan desa. Kalau Bapak browsing peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 2020, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 11 disebutkan bahwa pendapatan desa, yaitu semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan. Maknanya apa? Kalau dikembalikan utang. Gitu ya. Jadi kalau dikembalikan utang, bukan pendapatan. Ya, itu kurang lebih. Terima kasih. Kalau mau ada pertanyaan gimana silakan. Silakan PRW, jalan di belakang, di depan PRW.
provinsi. Nah, itu yang saya tanyakan dari bapaknya tadi kan, kalau Grand Kawipan itu perumahan, karena dengan aturan itu nggak bisa pakai dana desa. Saya paham. Nah, terus masalahnya kalau ada kerusakan di jalan Grand Kawipan, terus untuk pembangunannya mau seperti apa? Tanya. Kan dari 10 tahun yang berjalan, apa kan hancur. Sementara pendapatan dari Grand contoh pajak ubin dan bangunan kan kita setor kepada pemerintah. Nah, kerusakan jalan yang ada di Grand, ayo mau gimana nantinya penanganannya? Itu satu, karena menanggapi tadi diberitakan dari Mas Eko. Nah, kedua, kita menanggapi dari pendapatan desa, Pak. Kalau saya pengennya usul aja nih, Pak, usulan yang secara gampang dipahami, secara real nyata yang kita alami sehari-hari. Kalau yang tadi Pak Sekjam katakan, kita bekerja sama dengan perusahaan yang ada di desa, di wilayah desa kita. Nah, itu saya setuju, Pak. Berusaha dalam contoh kayak BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, contoh nih Pak Kadus semuanya punya percetakan, kita suplai kertas kepada Pak Kadus. Ada keuntungannya, kita masukkan ke kas desa. Nah, Pak Kadus contohnya punya usaha sembako besar, kita suplai berasnya, keuntungannya kita masukkan ke kas desa. Itu saya lebih cocok, karena apa? Kita bisa menjalin kerjasama antara sinergi pemerintahan dengan warga, saling menguntungkan, simbiosis mutualis gitu loh. Jadi saya lebih real hal-hal seperti itu daripada kita mengandalkan mungut yang gak disampaikan Haji juga, itu agak sulit, Pak. Kalau mengandalkan suka dan relanya itu yang susah, Pak. Sukanya banyak, relanya itu agak susah soalnya, Pak. Begitu Pak Sekjam. Terima kasih. Mohon tanggapannya Pak Sekjam. Baik, terima kasih. Kewenangan ya. Bagaimana Pak? Ini perubahannya proses-prosesnya saya serahkan dan Pak, itu menjadi kewenangan kita. Karena diserahkannya kemana Pak? Diserahkannya kepada pemerintah daerah, bukan ke pemerintah desa kan? Proses-proses itu menurut peraturan perundang-undangan, proses-proses itu diserahkan pada saat sudah selesai pekerjaan pembangunan, diserahkan kepada pemerintah daerah, namanya pemerintah kabupaten. Berarti risiko untuk perbaikan pemeliharaan harusnya itu ada di pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas PUPR. Dinas PUPR Pak. Jadi sudah ada. Hanya memang mungkin keterbatasan dari anggaran APBD, atau mungkin ya kita lebih intens lagi mengajukan melalui dinas PUPR, UPT Pak, UPT jalan jembatan dan kita ya. Termasuk juga kalau saya Perdes ini menjadi solusi tadi Pak. Dari gotong royong itu bisa digunakan untuk yang tidak bisa atau sulit disentuh oleh baik itu dana desa, bangke dari sini. Ini bisa menjadi solusi. Seandainya tadi Pak, ini sifatnya tidak memaksa, sukarela atas kesadaran Indonesia, tidak mengikat. Meskipun betul Pak disadari, ini apa sadarnya. Dan kembali tadi, kita harus bisa meyakinkan teman-teman kita. Itu Pak. Itu Pak, mudah-mudahan bisa dipahami. Pak, saya tambahkan yang terkait tadi ikhlas sukarela Pak. Ya, nanti setelah kami ini apa namanya sekarang kita ya nanti akan setelah ini terakhir rapat ketiga ya usul 5. Setelah ini kami akan ajukan ke perundang-undangan. Coba ya. Ke bupati melalui camat, terus nanti setelah itu baru kita sosialisasi Pak, door to door ke para pelaku usaha. Ya, jadi masa perusahaan-perusahaan kita harus sukarela, ya kan, tidak dipaksa. Nanti ada poin-poinnya juga dari desa Pak. Buat apa para pengusaha usaha di sini keuntungan tidak bagi-bagi sedikit dengan desa?
kami PDS ini untuk sama-sama mengajak para pelaku usaha untuk membangun desa bergotong royong ya. Seperti ini kan gara-gara kejadian finalnya THR itu Pak. Rangkaian THR ini ya saya sudah diperiksa dan sudah diberikan pembinaan dan dikembalikan. Kita harus mempunyai dasar peraturan desa. Peraturan desa ini kita sekarang sudah tahapan rancangan peraturan desa ya, dari usul 1, 2, usul 3, usul 4, terakhir usul 5. Dan kebetulan di usul 5 ini tidak ada perusahaan satupun di usul 5 ya. Terus terkait tadi Pak, terkait yang masalah Pak Hendro, jalan usaha 10 tahun ini akan saya upayakan, saya berkoordinasi terus dengan Pak Haji Eko untuk bisa serah terima perumahan dari ini sama Permata ini yang udah paling lama ini belum ada serah terima ke sana. Kami akan pertanyakan ya, mudah-mudahan secepatnya supaya bisa penyerapan aspirasi dewan juga bisa dibantu, karena Pak Haji Sulaiman kemarin menyampaikan ke saya di Citra bisa dibantu jalannya dengan dana aspirasi dewan. Dari tahun 2026 ini kita harus kejar serah terima perumahan dari Kepulauan ke Pemda ini. Kalau memang ada, kami akan minta ya kan serah terimanya biar kecamatan juga pegang, desa juga pegang. Kita akan ajukan sama-sama ke aspirasi dewan ataupun ke FOIPR jalan atau jembatan di Pemda Bogor. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nambahin lagi, Pak malu tadi udah dibawa Pak ya, jadi masih ada pertanyaan yang belum saya respon. Tadi Bundes Pak ya, Bundes, kalau kita Pak mungkin Pak, malu udah dibawa, jadi kita jam berapa? Setengah 10 ada pos 10. Nah, kalau pembahasan di pasal 6 Pak, di pasal 6 mudah-mudahan bisa dibaca. Yang kita utamakan di sini adalah selain ada transfer yang sudah jelas. Selain dari apa tadi? Pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu terdiri dari tadi Pak, selain swadaya juga ada hasil usaha dan hasil aset. Kita baca di pasal 6. Ya, pasal 6 ayat 1 itu ada hasil usaha di antara Bundes, kemudian hasil aset juga pengelolaan aset. Kemudian juga dari pasal 7 kerjasama. Kerjasama juga diatur di sini Pak. Bukan pasal 7, tapi pasal 8. Pasal 8 kelompok pendapatan lain selain tadi bantuan dari perusahaan dan hibah, juga ada penerimaan dari hasil kerjasama desa. Jadi sebetulnya ini juga perlu dioptimalkan oleh desa Pak. Selain tadi gotong royong, partisipasi, yang sifatnya sukarela, bantuan hibah, bantuan perusahaan yang sifatnya ikhlas tidak mengikat, juga sebetulnya sudah diatur juga di sini, diulas juga Pak, berkaitan dengan optimalisasi Bundes, berkaitan juga dengan hasil aset, termasuk juga di pasal 8-nya adalah penerimaan dari hasil kerjasama desa. Kenapa nggak diatur di Perdes ini? Karena baik Bundes, aset maupun kerjasama desa itu sudah ada aturannya sendiri Pak. Ada. Itu Pak ya. Ya, jadi sebetulnya bagian yang sudah optimalkan Pak, saya setuju. Jadi semua potensi kita optimalkan sebetulnya demi untuk gotong royong kita dalam membangun desa Kelapa Nunggal lebih baik lagi. Itu. Atau dulu Pak. Ya, terima kasih buat Bapak Sekjam beserta Bapak Kepala Desa yang sudah berikan penjelasan kepada kita semua. Untuk selanjutnya masih ada Bapak Ibu. Masih ada. Ya. Nah, apa? Biar kedengeran. Saya kasih waktu sampai jam 2 malam Pak. Terima kasih Pak. Langsung saja ya. Dari Kabupaten Pak, menyambut ini aja dari pernyataan Bapak Kades ya, untuk bantuan SD aja. Yang itu apa? Dapatnya itu kan Garden, mungkin nanti Bapak gimana caranya ya bagian. Nah itu aja caranya gimana, apakah melalui
kasih Pak RT. Tadi sudah beberapa kali disampaikan untuk CSA pun nanti di musyawarah dusun Pak. Misalkan dusun 1, dusun 5, ini dusun 5 ya. Misalkan ada berapa perumahan nih? Ada Grand Kekolipan, Gardennya, Koko Garden, Permata, dan Grand Resident. Ya. Nah, itu musyawarah dusun nanti Pak. Mana-mana nih dari anggaran sekian totalnya ya kan untuk dibagi berapa perumahan misalkan ya. Itu silakan nanti di musyawarah dusun. Tapi tadi saya sampaikan CSA dari SBI hanya sebatas material yang ada di perusahaan semen SBI. Contohnya semen, terus solar atau trumik, pedimik ya, trumik ya dari dinamik itu. Hanya itu aja Pak. Betul Pak Ketua Sekjen, betul ya. Itu aja Pak. Dan ini yang disampaikan juga nanti pendapatan asli desa ini nanti akan dimusyawarahkan kalau memang bisa dibantu untuk infrastruktur. Kalau kita dananya memadai, itu tujuannya untuk infrastrukturnya ada, ya kan? Mudah-mudahan kita juga di sini kan pembagian anak yatim juga kita perhatikan cuma 2 kali setahun. Siapa tahu dengan adanya PHS masuk kita bisa tiap bulan gitu Pak. Ya, itu tujuannya. Dan Pak RT silakan nanti di musyawarah dusunkan. Hanya sebatas material yang ada di perusahaan tersebut. Ya, dengan nominal angka yang sudah ditentukan. Untuk tahun ini, tahun depan, tahun ini ya. Tahun 2026 untuk yang kemarin terjadi karena jalan kita ada penutupan jembatan dibongkar jembatan dibangun sampai Desember mudah-mudahan selesai ya. Itu saya udah bikin RAB pengajuan ke SBI yang mengadu sudah lihat buktinya untuk CSR tersebut untuk pembangunan pengecoran modernisasi jalan yang ada di Rinjani itu Pak ya. Untuk tahun depan 2006 itu kebagiannya Rinjani dulu karena saya sudah bikin RAB-nya untuk perumahan Grand Kekolipan. Oke, paham Pak RT? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak RT dan Kabupaten. Yang lainnya silakan boleh masih ada. Di mana? Nanti sebelum kita, kalau tidak ada, kita langsung saja untuk ke kesimpulan. Sedikit nanti akan boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Kepres ini menanggarannya adalah bagaimana kita membangun desa Kelapa melalui gotong royong kita semua, seluruh elemen masyarakat secara sukarela, ikhlas dan tidak memaksa. Sekali lagi tidak memaksa. Jadi jangan sampai ada yang terpaksa. Kalau ada yang terpaksa, nanti sampaikan laporan ke kami. Ya, ada prinsip tidak dipaksa, apalagi mewajibkan, apalagi harus wajib. Ya, ini semua bersifat sukarela. Meskipun tadi kata Pak Gadi, ini lemah, tapi mau apalagi Pak aturannya yang di atas seperti itu Pak, dan kita tetap patuh dan taat kepada Tuhan. Itu tertutup dari saya. Terima kasih. Ya, maka selanjutnya kesimpulan dari Ketua Televisi. Terima kasih. Kesimpulan untuk hari ini alhamdulillah kita di sesi ketiga sudah selesai notulensi yang dari Bapak. Insyaallah kami akan tindak lanjut di antaranya tadi masukan istilah ya nanti definisinya akan ada. Kembali ke yang tadi Mas, kesimpulannya mungkin ini bahwa dalam membangun desa itu memang punya sumber anggaran yang transfer itu dari pemerintah pusat kabupaten provinsi yang tadi juga sudah dijelaskan, pagunya sudah jelas, nggak boleh kemana-mana kalau yang seperti itu. Adapun potensi besar kita itu adalah di sumber anggaran atau pendapatannya adalah dengan pemberian potensi itu bisa dari usaha desa, bantuan perusahaan yang ada di wilayah desa, bantuan pihak ketiga, dan itu bisa lebih besar dari transfer, dari dana transfer kalau kita maksimalkan. Mungkin kita pernah dengar ada satu desa PADES-nya sekian miliar. Di sini sangat berpotensi perusahaan ada lebih dari 50. Kalau misalnya bisa memahami PADES ini dan bisa berkontribusi sangat memungkinkan. Dan itu bisa digunakan untuk membangun di mana. Artinya termasuk yang tadi saya harus di SPI itu adalah buktinya. Itu bukan dana desa transfer, tapi penghasilan desa yang bisa digunakan
itu ada laporan yang setiap 6 bulan sekali ada musdes realisasi. Kalau misalnya dalam satu semester atau 6 bulan ada masuk PADES, itu akan dilaporkan penggunaannya untuk apa, dan semester kedua juga akan dilaporkan, dan nanti di ujung ada laporan bertanggung jawaban di akhir tahun anggaran. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang kita gagas hari ini, doakan kami untuk tetap melanjutkan kegiatan mengapa Raperdes ini menjadi Perdes ke bagian perundang-undangan legal formalnya Bupati untuk mendapatkan registrasi bahwa bisa diundangkan, bisa digunakan untuk kegiatan di Desa Kelapa. Ya, mohon doanya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan sebulan ini atau 2 bulan sudah bisa sosialisasi lagi terkait bukan Raperdes lagi nanti, jadi Perdes insya Allah. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka Bapak Baik, dari perumahan Dusun 5 ini kan ada perusahaan. Kemarin kami dari Dusun 1 dan Dusun 4 ya, itu banyak perusahaan. Dari Dusun 2 dan 3 juga banyak perusahaan. Perusahaan ini dengan seperti PPS ini mereka saling mendukung semua. Dan justru ini yang mereka tunggu-tunggu, dan PPS ini kalau bersampaikan ada beberapa perusahaan 50 sampai 70. Dan itu potensi ini banyak ditonton orang. Pak, saya ditanya setiap ada berapa enak lama-lama ada tambang katanya, ya kan? Tambang pertambangan, terus banyak usaha. Padahal kita belum bisa untuk menggali potensi itu, ya kan? Dengan kan menggali potensi, kejadian THR jadi viral, semua sudah habis 65 juta juga kan? Itu ternyata viral karena kita tidak ada peraturan desanya. Nah, dengan peraturan desa ini, semoga kita berdoa semua setelah kita Dusun 5 yang terakhir pengajuan ke perundangan, mudah-mudahan PPS ini di ACC dinyatakan sah ya, dan untuk kita dipergunakan untuk sebaik mungkin kepada pelaku usaha yang ada di desa kita ya. Saya Studi Manur Gunung Putri ketika ada mereka juga buka PPS belum disahkan Pak. PPS mereka PPS tahu-tahu lama gitu kan, tapi mereka berjalan potensinya lumayan. Nah, kita ini lagi menggali potensi melalui PPS ini ya. Jadi supaya kita dipahami, PPS ini nanti kalau kita bayangkan perusahaan dari 50 kecil ya, udah ketahuan kalau kita sosialisasi nanti setelah disahkan, insya Allah doakan semoga para